Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galedi Wicaksono dengan NIM H54012210041. Kali ini kita akan membahas mengenai uji ARIMA, khususnya menggunakan software SPSS. Sebelumnya, apa sih itu model ARIMA? ARIMA itu terbagi menjadi 3 atau 4 model ya. Jadi ada AR itu autoregressive, dengan maksud itu untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Sedangkan MA ini untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan kesalahan prediksi sebelumnya. Sedangkan ARMA ini gabungan dari AR dan MA untuk mempertimbangkan nilai masa lalu dan kesalahan prediksi. Dan ARIMA ini adalah ARMA dengan differencing untuk membuat data tersebut stasioner. Lalu, model ARIMA ini digunakan ketika data memiliki pola yang dapat diidentifikasi seperti tren, musiman, dan data stasioner. Ini juga dibutuhkan prediksi jangka pendek maupun menengah. Nah, di sini data yang sudah kita punya yaitu data indeks harga konsumen atau CPI di tahun 2014 sampai 2019. Di sini kita langsung copy saja datanya yang ada di sini. Lalu kita buka SPSS-nya. Kita paste, klik kanan. Kita paste with variable names. Nah, di sini udah muncul. Kita coba cek di variable view-nya dulu apakah sudah aman. Terlihat sudah aman. Kita ke data view lagi. Kita masuk ke data sini. Kita define date and time untuk memastikan waktu kita aman juga. Terus kita pilih yang year months mana ya? Nih. Di sini karena data kita diawali pada tahun 2014, maka kita tulis 2014 dan bulannya itu Januari, maka kita tulis bulannya Januari. Kita klik OK. Maka ini udah muncul nih. Kita lihat di data SPSS kita udah muncul nih datanya. Lalu kita kembali lagi ke awal. Lalu kita mulai analisis nih. Kita lihat bagaimana grafiknya dengan cara forecasting, sequence chart. Kita masukin CPI-nya ke variabel. Ini kita diamkan. Kita OK. Nah, ini udah muncul nih datanya, hasilnya. Di sini kita bisa lihat bahwa data CPI-nya ini relatif naik, namun di sini masih belum stasioner ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya bagaimana kalau belum stasioner? Maka kita bisa differencing data ini ke first difference dengan cara kita analyze lagi, kita masuk forecasting, kita seperti tadi sequence chart, kita klik, lalu kita klik di sini nih difference, kita centang untuk kita masuk ke first difference, kita tulis first difference 1, kita OK. Lalu kita tunggu hasilnya. Nah, di sini udah muncul nih grafiknya. Di sini kita lihat bahwa grafik kita sudah stasioner, teman-teman. Di sini datanya. Lalu kita bisa lanjut lagi untuk mencari tahu nilai dari model ARIMA kita, AR dan MA-nya. Dengan cara kita klik Analyze. Lalu kita ke Forecasting, kita Auto Correlation,
kita masukin variabel CPI-nya, lalu kita centang difference-nya, karena tadi kita stasioner di first difference. Ini jangan lupa di checklist nih, autocorrelation dan partial autocorrelation untuk mencari AC dan PAC atau MA dan AR. Kalau sudah, kita klik OK. Coba kita lihat optionnya dulu, apakah ada yang perlu diganti, tidak ada. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Kita lengkap ini juga sudah stasioner. Nah, di sini model MA kita lihat autocorrelation-nya. Di sini lex-nya cut off di lex ketiga. Jadi kita bisa mendapat nilai MA-nya yaitu 3. Lalu kita lompat ke partial correlation-nya. Di sini cut off di leg kedua. Jadi nilai AR-nya itu 2. Jadi sekarang kita dapat nih nilai tentatif dari model ARIMA yaitu 2, 1 dari first difference, dan 3 dari MA yang di atas. Jadi kita punya 2, 1, dan 3. Lalu kita bisa analyze nih, kita cari mana model tentatif kita yang terbaik. Dengan cara kita masuk ke forecasting, kita masuk ke create traditional models, lalu kita masukin CPI kita, terus metodenya kita ganti ke ARIMA karena kita menggunakan ARIMA. Nah, ini kita ganti nih non-seasonalnya. Kita ganti menggunakan model kita. Jadi kan sudah dapat 2, 1, dan 3 ya teman-teman. Nah, lalu di sini tidak perlu ada yang diubah lagi, cukup kita continue. Lalu kita masuk ke statistik. Ini kita centang bagian kirinya semua. Maaf, ini centang, atas centang, bawah centang, kanan centang. Nah, cukup segini. Kita masuk ke plot. Plot di sini di bawah semuanya kita centang. Lalu kita ke save. Save di sini centang semua. Terus option di sini, option kita pilih yang bawah, first case after. Nah, di sini kita masukin nih year kita. Year kita ini nilai yang tahun yang kita ingin ramalkan. Di sini tahun yang ingin kita ramalkan 2019. Sampai bulan keberapa nih 2019-nya? Sampai bulan ke-12 yang saya mau ketahui gitu teman-teman. Di sini kita sudah cukup optionnya. Kita cek lagi di sini. Masih betul teman-teman. Terus statistik. Nah, kalau sudah kita okekan saja. Nah, kita lihat di sini nilai hasilnya. Di sini RMSE-nya masih 0,454 dan normalized BIC-nya masih minus 1, dari grafiknya pun di sini kita lihat masih belum stasioner ya teman-teman. Kalau begini kita coba di model tentatif yang lainnya teman-teman. Coba kita lihat, masuk ke yang tadi kita create, kita ganti di kriterianya. Kita coba model yang lain, kita MA-nya kita ganti nih, kita ganti ke 1. Kita continue, kita OK. Nah, di sini juga masih belum nih ya, teman-teman, dari nilai sebelah kiri sini. Dan juga grafiknya. Ini grafiknya juga naik, cukup bagus, cuma kita masih mencari yang terbaik. Coba kita analyze ke model selanjutnya, forecasting, create traditional model, kriteria, dan kita coba ganti MA-nya menjadi 0. Kita continue, kita OK. Nah, di sini masuk. Nah, dari nilainya ini
RMSE-nya juga sudah cukup kecil dan normalized BIC-nya udah paling kecil di -1. Nah, di sini juga grafiknya peramalannya dari Juli, setelah Juni sampai dengan Desember di sini nih. Sini ada kenaikan, peramalannya tetap naik. Lalu dengan hasil ini kita sudah berhasil melakukan uji A5 menggunakan software SPSS. Dengan kita sudah mengetahui grafiknya dan nilai dari sini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa lebih dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.